Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita belajar ya, Bapak akan memberikan kehadiran dulu nih. Sepertinya ada yang tidak masuk ini ya. Berapa orang yang tidak masuk? Oh, 5 ya. Waduh, kemana sih? Pada kemana? Sakit. Dulu. Ya, semoga cepat sembuh ya. Alhamdulillah. Ya, mungkin sebelum belajar, mari kita berdoa. Coba silakan untuk ketua kelas, Adit. Siap, Kak. Kita mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak akan menjelaskan tentang biotik dan abiotik ya. Siapa yang tahu biotik dan abiotik? Tadi. Coba Isa, ekosistem tadi apa ya? Isa, ekosistem. Tentang ekosistem itu apa namanya? Ekosistem adalah sistem teknologi yang terbentuk kesatuan utuh dan menyeluruh antara unsur lingkungan hidup yang saling menyerupai ekosistem. Juga bisa dipahami sebagai hubungan timbal balik antara lingkungannya. Bagus. Berarti itu pembelajaran yang akan dilaksanakan hari ini ya. Itu kan ada yang di minggu kemarin ya, kita menceritakan tentang ekosistem ya. Nah, sebelum kita lanjut ke materi ya, kita alangkah baiknya menyanyikan lagu nasional dulu ya, agar kita mempunyai rasa nasionalisme. Silakan untuk ketua KM ya, ketua kelas, dipersilakan dulu teman-temannya agar bisa ini apa namanya, berdiri. Oke, siap semuanya? Indonesia berbangsaku, bangsa
organisme. Dan selanjutnya ya, Bapak akan menjelaskan apa itu ekosistem, abiotik, dan biotik. Ekosistem itu adalah untuk lingkungan kita. Kita berdekatan dengan tumbuhan-tumbuhan yang hidup di alam. Halnya seperti kita dekat dengan pohon, terus apalagi yang tahu ekosistem? Burung, terus ular, ikan, dan air, udara. Nah, itu ekosistem. Apa saja yang akan kita sekarang dibahas ya tentang ekosistem? Kita agar menjaga lingkungan. Nah, Bapak akan menampilkannya nanti di sebelum masuk ke inti pembelajarannya. Kita akan bikin kesepakatan dulu kelas nih. Ketika kita tidak bisa disiplin, kamu akan diberi sanksi. Siap tidak? Siap tidak nih? Nah, diberi sanksinya itu untuk menyanyikan lagu-lagu nasional. Mau nggak? Siap tidak? Nah, siap terus ya. Terus lanjut, kita akan ceritakan apa perbedaan biotik dan abiotik. Nah, nanti akan diberikan kelompok ya. Jadi beberapa kelompok seperti halnya jadi 4 kelompok ya dari ini. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, agar kamu tidak mengantuk nih, kita speaking dulu, oke? Tuh, 2, 3. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Jangan musuhan, jangan musuhan. Ayo kita berteman. Jangan suka musuhan, jangan suka musuhan, jangan suka. Ayo kita berteman. Nah, Bapak akan menampilkan hutan ya, lihat ya. Nanti sama kamu akan diperhatikan. Nah, di sini Bapak akan menampilkan tentang hutan ya, hutan yang rusak dan hutan yang tidak rusak. Silakan praktekkan sama kamu ya. Ini hutan apa nih? Hutan gundul. Hutan rusak kenapa? Kira-kira menjadi hutan rusak tadi? Hah? Karena Banyaknya pohon yang tumbang. kenapa bisa ditebang seperti ini? Kira-kira, Dit? Karena orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, hutan yang seperti ini akan menjadikan merusak ekosistem. Apa yang disebut dengan merusak ekosistem? Karena dia akan menjadikan suatu bencana untuk kita yang hidup. Satu, burung akan mati. Karena apa? Karena hutannya ditebang. Terus kedua, untuk kita juga udara menjadi polusi, air menjadi kotor, dan gunung jadi longsor. Karena gunung itu kuat karena akar hutan ini, pohon yang ada di sini. Nah, kenapa kita harus menjaga ekosistem seperti itu? Nah, itu dampak dari hutan gundul ini. Hutan gundul ini akan berdampak menjadi tidak baik untuk kita ya. Paham semuanya? Paham semuanya? Nah, lanjut ya. Bapak akan menampilkan lagi. Di sini ada hutan yang dulu ya. Sehat. Hutan sehat. Ini hutan apa ini namanya? Hutan sehat ini akan berdampak tidak kepada kehidupan kita? Coba, siapa yang tahu kalau hutan sehat itu akan dampak baik? Coba. Akan menjadi apalagi? Apalagi setelah itu, setelah senyum. B.
Polisi terjaga. Nah, Fahri. Jadi apa lagi? Bib? Tidak apa-apa, jangan grogi dong. Ayo, apa lagi nih? Akan menjadi subur dan berdampak baik terhadap kehidupan sehari. Nah, seperti itu. Jadi kita harus menjaga lingkungan, karena lingkungan itu sangat berdampak terhadap kehidupan. Apa saja yang ada di lingkungan kita? Kita kan lingkungannya di daerah yang asri ya. Artinya tidak berdampak polusi pabrik ya kalau di sini. Nah, pabrik pun sama. Ketika kita ada polusi pabrik seperti halnya yang asap-asap dari bahan-bahan yang kimia atau mungkin asap-asap yang berdampak dari tidak baik seperti halnya asap motor, mobil, itu kan akan berdampak menjadi tidak baik untuk kehidupan sehari-hari. Menjadi apa? Menjadi di dalam paru-paru sesak, napas, apalagi batuk, terus kanker, itu kan dari polusi. Nah, bersyukurlah kita untuk menjadi manusia yang menjaga lingkungan. Nah, gitu ya. Terus di sini Bapak akan memberikan suatu video pembelajarannya. Nah, video pembelajaran ini sama kamu nanti dilihat, dipahami, dan nanti Bapak akan memberikan kelompok. Ya. Apa? Kelompok misalkan di sini namanya kelompok serigala, singa, dan macan. Ya. Nanti yang perempuan silakan ke kelompok apa tadi? Serigala, singa, macan. Oke, siap? Ya. Kita sebelum kita masuk, silakan ke video pembelajaran. Bikin kelompok dulu, silakan. Oke, siap. Nah, ini ya. Ini tadi kelompok apa? Serigala. Ini? Singa. Itu? Iya, terima kasih. Nah, Bapak akan memberikan video edukasi, ya, di mana ekosistem dan biotik itu akan dijelaskan oleh video dulu ya. Nanti Bapak akan memberikan LKPD kepada kamu, sama kamu amati ya video ini, dan nanti Bapak akan memberikan soal ya. Dan nanti ada soal, terus mempresentasikan dari kelompok serigala, singa, dan macan. Oke, siap? Ya, selamat menyaksikan ya. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Astia Sains. Dalam video kali ini, Astia Sains akan menjelaskan tentang komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem terdiri atas dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen yang terdiri atas makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme.
Sementara itu, komponen abiotik adalah komponen yang tidak hidup yang terdiri atas tanah, air, udara, cahaya matahari, suhu, dan iklim. Interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik akan mengakibatkan ekosistem menjadi tumbuh, berkembang, dan mengalami perubahan. Yang pertama, komponen biotik. Berdasarkan fungsinya, komponen biotik dibagi atas produsen, konsumen, dan pengurai. Yang pertama, produsen. Produsen merupakan kelompok organisme yang dapat membuat makanan sendiri. Semua jenis tumbuhan hijau termasuk dalam produsen. Karena tumbuhan hijau memiliki klorofil yang digunakan pada proses fotosintesis untuk menghasilkan makanan sendiri. Organisme yang dapat membuat makanan sendiri disebut organisme autotrof. Yang kedua, konsumen. Manusia dan hewan termasuk dalam golongan konsumen karena keduanya tidak dapat membuat makanan sendiri. Konsumen disebut juga dengan organisme heterotrof. Yang ketiga, pengurai. Pengurai biasanya dari golongan jamur dan bakteri yang tidak dapat membuat makanan sendiri dan mereka memperoleh makanan dengan cara menguraikan organisme yang telah mati. Yang kedua, komponen abiotik. Komponen abiotik terdiri atas tanah, air, udara, cahaya matahari, iklim, dan suhu. Yang pertama, tanah. Tanah merupakan tempat hidup organisme yang mengandung komposisi tertentu. Bagi tumbuhan, hewan, dan manusia, tanah berperan sebagai tempat tumbuh dan hidup, tempat melakukan aktivitas kehidupan, tempat berlindung, serta sumber nutrisi. Yang kedua, air. Air diperlukan tumbuhan, hewan, dan manusia. Air berperan sebagai zat pelarut dalam tubuh, sistem pengangkut, dan tempat berlangsungnya reaksi-reaksi biokimia yang ada di dalam tubuh. Yang ketiga, udara. Udara sangat dibutuhkan makhluk hidup, di mana oksigen dibutuhkan untuk bernafas dan karbon dioksida dibutuhkan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Selanjutnya, yang keempat, cahaya matahari. Cahaya matahari merupakan sumber energi utama bagi kehidupan. Cahaya matahari dibutuhkan tumbuhan hijau untuk proses fotosintesis. Yang kelima, iklim. Iklim merupakan keadaan cuaca di suatu tempat yang luas dalam waktu yang lama. Selanjutnya, yang keenam, suhu. Setiap makhluk hidup membutuhkan suhu yang sesuai untuk melakukan aktivitas hidupnya. Perubahan suhu lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan makhluk hidup. Itulah penjelasan tentang komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah wawasan serta pengetahuan kita. Jangan lupa subscribe, like. Oke, siap. Sudah paham semua? Oke. Jadi kita akan mulai ke ini ya.
KPD ya, pengisian KPD. Nah, di sini komponen biotik dan komponen abiotik kalau gitu. Jadi penjelasan dari video edukasi tadi bahwa matahari adalah komponen yang sangat berpengaruh terhadap lingkungan kita. Nah, ketika kita tidak ada matahari, kita tidak akan mempunyai sumber cahaya yang akan menjadikan tumbuhan hidup. Nah, Bapak akan memberikan KPD kepada kalian semua agar nanti diisi dan dipresentasikan ke depan, ya, oke? Paling nanti yang mempresentasikan ya cuma satu kelompok saja ya, karena kita akan ini ya memberikan pemahaman. Silakan kerjakan. Nih, silakan dikerjakan. Pulpennya dibuka. Untuk pulpen besar untuk ini. Selamat datang. Yo, silakan berdiskusi ya. Berdiskusi. Tadi ekosistem apa tadi itu? Tulis saja di situ ya. Silakan berdiskusi. Pak, ini kurang apa namanya? Masih mengatur. Coba kita speaking lagi sekali lagi. Siap? Oke. Oke. Bapak akan memberikan titik fokus. Lihat. Ketika Bapak memberikan fokus ya, misalkan ini mata, telinga, ya, hidung, alis, dagu, bibir. Oke? Oke, siap? 1, 2, 3. Ini apa nih? Ini? Ini? Ya. Lagi. Ya, Bapak akan melatih kefokusannya karena kamu semua sudah tidak fokus nih. Apa mungkin sudah lapar? Hah? Ya, ada. 1, 2, 3. Mata. Telinga. Hidung. Mata. Ya. Hidung. Hidung. Telinga. Bibir. Mata. Hidung. Ya, salah. Hidung ini. Terus ya. Mata. Telinga. Hidung. Bibir. Hidung. Mata. Telinga. Tepuk tangan semuanya. Silakan, dikerjakan. Setelah ini ya dikerjakan, dipahami yang tadi ya. Nanti ada sesi ke depan ya untuk menjelaskan.
Ayo dikerjakan. Masih banyak waktu ya. Nanti habis ini akan ada evaluasi lagi ya. Sudah selesai semuanya? Belum. Belum, sampai Bapak ada waktu lagi. Silakan dikerjakan dengan baik ya, nanti perwakilan antara satu kelompok saja yang ke depan ya untuk menjelaskan tentang diskusi ini, oke? Santai, jangan tegang, santai. Hai semuanya. Hai, nah kirain tidak ada ini. Ayo lanjut. Sudah semuanya? Sudah belum? Sudah? Ya, ayo. Sudah, kita akan masuk ke sesi ini ya, hasil dari diskusi kalian tentang biotik dan biotik ekosistem. Silakan, siapa yang mau ke depan? Oh, bagus. Ayo, siap. Ya, kelompok dari apa namanya? Kelompok apa ini? 3. Salam dulu dong, teman-teman. Coba. Saya perwakilan dari kelompok Sina. Ya. Nama kamu siapa? Habibur Rahman. Di sini Bapak lihat di LKPD. Coba mengapa komponen abiotik penting dalam suatu ekosistem, Pak? Jelaskan sama kamu. Karena komponen abiotik seperti air, cahaya matahari, tanah, dan udara menyediakan kebutuhan dasar bagi makhluk hidup. Tanpa komponen abiotik, makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup dan berkembang biak. Wih, tepuk tangan dong. Oh, terus apa lagi nih? Habis itu. Ekosistem terdiri dari 2 komponen yang utama, yaitu komponen biotik bagi makhluk hidup dan komponen abiotik bagi benda tak hidup. Keduanya saling berinteraksi dan saling berganti satu sama lain, menjaga keseimbangan lingkungan. Oh iya, tepuk tangan. Nah, ya seperti itu. Ada yang mau menambahkan lagi? Mungkin kelompok tadi sudah ada? Apa sudah tidak ada lagi? Nah, sudah ya. Terima kasih. Nah, Bapak akan menyimpulkan dari tentang ekosistemnya tadi bahwa kesimpulan Bapak yaitu dari 2 komponen, yaitu 1 biotik, makhluk hidup. Makhluk hidup itu perlu dalam ekosistem karena kita itu bergesekan dengan air, udara, cahaya, dan tanah dan
Dan tadi sudah angin. Nah, gitu dong. Angin ya, karena kita itu membutuhkan itu ya. Karena hidup itu harus bersinergi dengan alam. Kenapa? Alam adalah tumbuhan yang bisa menjadikan manusia tetap hidup. Nah, berdata hidup yaitu keduanya saling berinteraksi dengan saling bergantungan satu sama lain untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Ketika lingkungan kita baik, kita akan merasa aman. Karena kita adalah makhluk yang membutuhkan oksigen, makanan, dan minuman. Itu. Nah, kesimpulan dari itu Bapak seperti itu. Dan dari sini kamu paham tidak? Paham. Gimana kegiatan hari ini? Senang tidak nih belajarnya? Alhamdulillah. Bapak akan memberikan lagi ya sebelum kita pulang, kita akan menyanyikan satu lagu nasional ya. Itu satu nusa, satu bangsa. Kamu tahu nggak satu nusa, satu bangsa? Nah, silakan. Bapak akan memutar ya. Dan kamu akan terus. Ya. Satu dosa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia bersama, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, sekarang ya, mungkin pembelajaran Bapak hari ini sudah selesai ya. Nah, semoga pembelajaran ini menjadi bermanfaat untuk kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Silakan untuk ketua kelas untuk dibaca doa untuk pulang ya. Sebelum akhir kegiatan, baca doa mulai.